Adapun susunan acara kita di malam hari ini adalah pembukaan kalam ilahi, ceramah agama, sambutan pembina BTN dan doa. Marilah kita sama-sama buka di acara di malam hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci yang akan dibawakan oleh Anjay Sawal Matani. Ada ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang berkah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan dibawakan tersebut dengan hormat Bapak Ustaz Fadil Syafi'i. Pada Ustaz waktu dan kesempatan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, khususan yang kami muliakan, menghormati Badan Keimaman beserta Badan Takmir Masjid Nurul Taqwa. Yang lain, masih banyak orang-orang yang tidak suka mengatakan bahwa maulid yang tidak ada di dalam Islam. Kalau orang mengatakan maulid itu tidak ada dalam Islam, berarti dia kufur. Karena maulid itu artinya hari kelahiran baginda Nabi. Maulid itu isim makan dari kata-kata walada Yahudi. Maulid itu tempat waktu kelahiran Nabi, isim zaman, tempat kelahiran, waktu kelahiran Nabi. Kalau dia mengatakan maulid itu tidak ada, berarti Nabi tidak ada. Jadi maulid itu menampakkan rasa kegembiraan, rasa senang, rasa gembira sebab lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah seharusnya, selayaknya, sepantasnya, wajib kita sebagai umatnya merasa bangga dengan wujudnya baginda Nabi SAW. Dan itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang bertanya mana dalil yang merayakan maulid, di Al-Quran ada. Dalam surat Yunus itu ada ayat kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu.
hendaklah mereka bergembira dengan anugerah dan rahmat Allah. Allah perintahkan pada kita, hendaklah kita ini bergembira jika mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Utus engkau kecuali menjadi rahmat buat seluruh makhluk. Jadi wujudnya baginda Nabi itu rahmat, diutusnya baginda Nabi itu rahmat. Dan Allah perintahkan kita kalau dapat rahmat, tampakkan kegembiraan. Dan rahmat terbesar buat umat ini ya wujudnya baginda Nabi. Maka kita menampakkan rasa gembira, rasa senang dengan kelahirannya baginda Nabi, itu bagian daripada perintah Allah. Kemudian dalam satu hadis Nabi pernah ditanya an shaumi yaumil itsnin, tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan dzaka yaum wulidtu fi, hari itu hari aku dilahirkan. Jadi Nabi setiap Senin puasa. Begitu Nabi ditanya kenapa setiap Senin puasa, beliau menjawab karena itu hari aku dilahirkan. Jadi justru Nabi itu malah lebih istilahnya lebih luar biasa lagi, merayakan kelahirannya setiap pekan, setiap hari Senin, bukan hanya setahun sekali. Nah ini dalil atau sandaran kita baik dalam Quran ataupun dalam hadis yang menjadi dalil, menjadi dasar kita ini merayakan Maulid, merayakan kelahiran baginda Nabi, menampakkan rasa gembira, rasa senang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pasukan gajah. Kalau zaman dulu itu orang mau perang bawa pasukan gajah itu ya, kalau ibarat sekarang itu sudah bawa tank lapis baja. Istilahnya ini sudah kendaraan tempur luar biasa. Dia bawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Allah mengutus burung ababil. Kita tahu sama-sama dalam surat Al-Fil, yang mana burung jenis itu tidak pernah muncul di Mekah pada waktu sebelumnya, tidak pernah muncul burung jenis seperti itu. Tiba-tiba muncul burung seperti itu dengan membawa bongkahan bara atau batu api daripada neraka. Setiap burung itu memegang atau membawa dua di capit dengan cakarnya dan satu di paruhnya, di mulutnya. Begitu dijatuhkan maka hangus semua, hancur. Manusianya, pasukannya Abraha, gajah-gajahnya sekalian binasa. Maka di tahun yang sama dengan terjadinya peristiwa itu, lahirnya baginda Nabi SAW, sehingga disebut tahun gajah. Nah, ketika baginda Nabi lahir itu tidak seperti umumnya manusia pada umumnya. Rasulullah itu begitu lahir sudah dalam keadaan dihitan, disunat. Ya, ini Nabi itu tidak dihitan lagi. Kenapa? Karena lahir itu sudah dalam keadaan dihitan. Mimpi ketemu Abu Lahab. Maka Abbas tanya, wahai Abu Lahab, kamu gimana keadaannya sekarang? Ya, keadaan saya seperti yang kamu lihat ini, dalam keadaan diadab. Tetapi setiap hari Senin adab saya diringankan. Setiap Senin adab saya diringankan. Kenapa? Kata Abbas, karena dulu begitu Rasulullah lahir di hari Senin, saya senang dan saya tampakkan rasa senang itu dengan memerdekakan budak saya. Maka sebab itulah setiap hari Senin Allah ringankan adab saya. Maka para ulama mengatakan ini orang bukan orang Islam yang kerjanya setiap hari memusuhi Nabi, kerjanya setiap hari mendustakan Nabi sampai mati seperti itu. Dan itu cuma sekali. Bergembira sebab lahirnya Nabi itu cuma sekali, cuma di saat lahir itu. Itu pun dapat manfaat. Apalagi orang Islam yang setiap hari mengamalkan sunnah baginda Nabi, setiap hari mengajarkan. Orang Islam yang setiap hari mengamalkan sunnah baginda Nabi, istiqomah mengamalkan ajaran Nabi. Riwayat Imam At-Tirmidzi, tulis dalam kitab Sunan Tirmidzi. Satu riwayat yang menjelaskan bagaimana keadaan orang di padang mahsyar pada waktu itu yang menunggu persidangan. Hisab belum dimulai, sidang belum dimulai. Orang-orang sudah kepanasan mencari pertolongan, siapa yang bisa menolong, memberikan syafaat. Maka mereka datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau makhluk pertama
engkau manusia pertama yang Allah ciptakan. Perbuatan umatku semuanya, yang baik yang buruk, apa yang dilakukan umatnya Allah tampakkan kepada Rasulullah. Walaupun beliau sudah di alam barzah, sudah tidak lagi di alam dunia, tetap Allah tampakkan amal perbuatan umatnya. Kalau beliau mendapati amal baik, beliau memuji Allah. Beliau mendapati amal buruk, maka beliau memohonkan ampun kepada Allah untuk umatnya. Walaupun ya syafaat itu kan ada tingkat-tingkatannya. Karena orang berpikir, kalau begitu saya biar aja nggak usah tobat kalau punya dosa besar. Nanti kan disyafaati oleh baginda Nabi. Tidak juga seperti itu. Ya, syafaat itu memang ada orang itu asal wafat membawa iman, dosanya kayak apapun ya pasti masuk surga juga gitu. Tapi syafaat itu ada tingkatannya. Ada syafaat yang langsung memasukkan orang ke surga tanpa hisab, langsung. Sebab disyafaati masuk surga tanpa hisab. Ada syafaat untuk mengeluarkan seseorang yang sudah dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam neraka, dikeluarkan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau dosa-dosa itu Allah ampuni sebab syafaat, ya langsung masuk surga. Tapi kalau tidak diampuni oleh Allah, maka disyafaatinya itu disyafaati juga, tapi syafaat untuk mengeluarkan orang tersebut dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kita nggak tahu ya berapa lama, tergantung dosanya. Maka sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kita harus merasa bangga. Karena setiap nabi zaman dulu itu berdoa, minta dijadikan umat baginda Nabi SAW. Karena tidak ada yang diinginkan Nabi dari umatnya selain itu. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sekarang ini hidup di tengah-tengah kami. Kita masih bisa berjumpa, masih bisa bertatap muka. Kalau nanti kita sudah wafat, tentu engkau derajatnya lebih tinggi dari kami. Engkau akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, sedangkan kami derajatnya di bawah itu. Maka saya takut, saya khawatir di akhirat tidak bisa ketemu lagi dengan engkau. Maka kemudian turunlah sebab peristiwa tersebut, perkataan sahabat tersebut, kemudian Allah menurunkan ayat, wa may yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Rasul, beriman pada Rasul, taat pada Rasul, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, apa ganjarannya? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Ada 4 golongan. Minan nabiyyin, para nabi. Siddiqin, orang-orang yang jujur imannya, lurus imannya. Syuhada, orang-orang yang gugur sebagai syahid. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi di akhirat, walaupun kita bukan nabi, kita bukan rasul, ada orang-orang yang memang oleh Allah dikumpulkan dengan baginda nabi di akhirat. Nah, caranya bagaimana? Taat kepada Rasulullah, istiqomah mengamalkan ajarannya, sunnah-sunnahnya, arahan-arahannya, setiap hari baca sholawat kepada baginda nabi, maka insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama baginda nabi. Tidak mau masuk surga. Ini sudah jaminan dari nabi. Maka terus sampai akhir hayat, sampai wafat, jangan sampai kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi, itu harga mati. Kita kerjakan sampai hari kiamat atau sampai akhir hayat kita. Begitu kita wafat dalam keadaan seperti itu, maka Rasulullah sudah menjamin, kullu ummati yadkhulun, setiap umatku pasti masuk. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu silakan lihat di mana itu. Di siapa ibu-ibu itu? Rabbi sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pula terperinci kepada kita sekalian yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu patut kita mengucap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di Masjid Nurul Taqwa yang penuh mubarakah ini. Yang kami hormati Bapak Ustadz Fadil Syari'i, Bapak Imam Sahrio dan Bapak Imam Sutoyo, Pak Ustadz Rohini juga, yang kami hormati pula pengurus Masjid Nurul Taqwa, ibu-ibu perkebunan KWI, hadirin hadirat yang berbahagia. Tadi sebelum isya saya disampaikan oleh Pak Ketua BTN bahwa beliau tidak bisa mengikuti acara maulid ini dikarenakan ada sesuatu hal tidak dapat ditinggalkan di rumah, jadi beliau kembali ke rumah. Untuk itu beliau menyampaikan permohonan maaf kalau beliau tidak bisa hadir langsung di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya daripada Maulid Nabi ini tentu mengajarkan kepada kita akan segala kebaikan-kebaikan, akan segala akhlakul karimah yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa kita harus betul-betul meneladani beliau, meneladani perilaku daripada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah istilah dari Maulid Nabi adalah kelahirannya, jadi bayi yang dilahirkan yang sangat spesial, yang sangat murni, yang sangat agung, tentunya Nabi Muhammad SAW. Itulah barangkali yang perlu kita teladani hingga akhir hayat kita. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Insya Allah yang disampaikan juga Pak Ustadz tadi, kita bila mana meneladaninya akan kita semua insya Allah masuk ke surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saya ulang karena jawaban sudah cukup semangat, jadi saya nggak perlu saya ulang. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan tausiah dan sudah beberapa kali diundang ke masjid ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz akan menambah wawasan ataupun menambah keyakinan kita untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, biasanya di masjid-masjid lain kalau diadakan peringatan Maulid Nabi selalu ada hadrah, selalu ada salawat, baik dari remaja maupun anak-anak. Sebetulnya kita juga menginginkan begitu, dan untuk ke depan kita harus maju, jangan selalu begini-begini terus. Oleh karena itu saya akan memberikan tawaran kepada ibu bapak sekalian, kalau setuju kita akan mengadakan fasilitas hadrah atau rebana
40.000 kira-kira tidak keberatan? Target kita 5 juta. 5 juta. Kalau tidak salah itu 5 juta sudah dapat rebana yang cukup bagus. Kalau soal nanti carinya kemana, kita bisa menghubungi minta bantuan sama Pak Ustadz. Kalau di Pak Ustadz pasti tahu itu daerah mana yang bisa mendapatkan rebana yang bagus. Nah, lalu kita didik remaja, anak-anak untuk berselawat. Kita niatkan untuk kesembuhan daripada anaknya Bapak Arifin, yaitu Akhirnya. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa jami wasir sarifin asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallam. Allahumma ya Allah, berikan kesembuhan kepada saudara kita Akhirnya. Semoga dengan obat yang diberikan akan segera mendapatkan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan permohonan kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan zakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afali wal afat wa taghfirana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha sadayat min jamil khairat fil ayati wa ba'da mamat. Allahumma rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi awzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana fil lana wa ihsan sabna bil iman wa la tasnan fi qulubina innal ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fil lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.